Kita ke berita pertama. Saudara, seorang mahasiswa Politeknik Kupang ditemukan tewas gantung diri pada sebatang pohon di samping rumah. Kita beralih ke informasi lainnya. Dalam jangka waktu seminggu, 2 mahasiswa ditemukan tidak bernyawa dengan cara bunuh diri. Ironisnya, kedua mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa tingkat akhir. Pemirsa, seorang mahasiswa ditemukan tewas usai loncat dari lantai 4 rumah kos Jalan Mangga Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban nekat mengakhiri hidupnya diduga akibat permasalahan sidang skripsi. Halo warga Telutizen, selamat datang di podcast Paradigma. Nah, kali ini di podcast Paradigma kita bakal ngebahas tentang nightmares ataupun tentang mimpi buruknya para mahasiswa akhir nih guys. Nah, judul yang kita bakal podcastin hari ini yaitu From Stress to Strength, Mental Health Strategies for Student. Kali ini saya di sini nggak sendirian nih, ada teman buat jadi bahan bicara kita hari ini nih. Selamat datang Kak, boleh kenalin dulu Kak? Ya, halo, kenalin, nama aku Jilan, bisa dipanggil juga Jilan sih. Saat ini aku lagi profesi psikologi dan kemarin baru lulus di sarjana psikologi juga. Wih, nah kebetulan banget nih, soalnya kan kita mau ngebahas tentang stres nih, apalagi di akhir-akhir semester yang mungkin teman-teman di sini nih lagi pada stres sebetulnya, cuman ya mereka pura-pura aja lah di depan kakak mungkin ya. Nah, kita mau masuk aja ya langsung ya ke pertanyaan pertama. Nah, sebetulnya kakak ini pernah nggak sih mengalami stres selama kuliah, apalagi yang semester yang sarjana S1. kemarin? Ya, S1. Pasti pernah lah ya, namanya manusia juga semuanya pasti pernah mengalami stres. Dan kalau misalnya kita ngomongin stres kan, stres itu nggak cuman hal yang negatif aja. Emang stres tuh ada yang dibilang stres positif, stres negatif, atau eustress sama distress. Nah, dan emang hal ini tuh sebenarnya dibutuhin juga kan untuk kita bisa berkembang lebih baik lagi gitu. Jadi kalau misalkan ditanya pernah stres atau enggak, ya pasti sih. Kakak juga mungkin kan pasti pernah merasakan namanya stres. Lagi sih, lagi. stres ya lebih tepatnya. Tapi biasanya rata-rata nih ya, kalau misalkan waktu kakak kuliah di S1 itu karena apa sih stresnya bisa muncul? Kalau misalkan untuk mahasiswa sih pasti nggak jauh dari tugas, terus tuntutannya juga mungkin kan udah mulai banyak ya, kan masuk ke dewasa awal nih. Betul. Mungkin dari lingkungan juga banyak faktor-faktor yang bikin pressure-nya tuh nambah. Jadi pasti itu salah satu faktor yang bisa bikin stres juga gitu. Cuman kalau dibilang yang kemarin waktu S1 stres ya stres, cuman kalau dibanding profesi sekarang wah jauh banget. Wah, berarti yang sekarang lebih parah. Iya. Waduh, boleh di-spill dikit nggak sih segimana sih stresnya di S2 ini berarti kan? Di profesi ini Ya. sekarang tuh gimana ya, kalau waktu S1 tuh aku masih bisa enjoy banget nih ngerjain tugas-tugas, terus masih bisa main, dan di waktu main itu aku masih bisa mindful saat mainnya, jadi kayak aku masih bisa ngerasain happy-nya, jadi bisa enjoy lah. Kalau untuk saat ini, kalau misalkan lagi libur sedikit tuh aku udah mulai ngerasa aku nggak bisa having fun lagi karena masih banyak hal yang harus aku pikirin, kayak belajar, terus ngerjain tugasnya, dan tugasnya kan banyak banget. Dan kadang aku udah mulai aware sih di situ, kayak oh ini aku udah nggak baik nih kayak gini. Karena kalau misalkan kita udah sulit untuk beristirahat, sulit untuk merasakan ketenangan lah ya, itu udah salah satu ciri yang kurang baik sih menurut aku. Berarti jalan keluar yang kakak pilih itu rata-rata sih dari
yang saya tangkap dari lingkungan ya berarti ya untuk keluar dari stres itu, atau ada support system yang lain sih? Biasanya sih kalau misalkan aku udah ngerasa kayak something yang apa ya, off di diri aku, kayak misalkan aku lebih cepet cranky, lebih cepet kesenggol lah ya sama orang, di situ aku udah kayak, oh ini kayaknya aku udah bete nih, aku udah stres nih. Nah dari situ aku harus udah bisa ngendaliin diri aku sih, jadi aku lebih ke self control aku, gimana aku bisa nyelesain si bete-betenya ini. Karena kalau misalkan aku terus-terusan nyalahin lingkungan, itu juga kan nggak baik ya, apalagi kalau misalkan pressure-nya nambah, ya malah makin stres juga. Jadi sebisa mungkin sih, ini mungkin agak tips juga buat teman-teman, Wih, sebisa mungkin tipsnya kalau catat, guys. misalkan udah mulai ngerasa cranky, udah mulai ngerasa sensitif, nah itu mungkin harus udah ada aware ke diri sendiri sih, kayak oh nih kayaknya aku udah mulai di tahap yang nggak baik nih, kayak sisi mentalnya udah mulai kena gitu. Dan Kalau untuk tahapannya sendiri memang ada berapa tahap sih, dari mulai stres biasa, menengah, sama banget itu? Ada nggak sih tahapan detailnya, Kak? Pasti yang dirasain setiap orang sih beda-beda ya. Mhm. Yang namanya stres kan pasti tergantung dari gimana si stresornya itu datang ke diri dia, terus gimana juga si kepribadiannya menghadapi stres itu. Nah pasti jadi berbeda-beda ya. Tapi kalau misalkan dilihat dari tingkatan stresnya, itu yang pertama pasti ada yang namanya tuh alarm di diri kita nih. Kalau misalkan tadi aku bilang, aku udah mulai sensitif, aku udah mulai cranky. Nah itu udah nyalain alarm di diri kita sih, dan kita harus udah kayak aware, no apa nih yang bikin kita kayak gini. Kalau bisa sih selesaiin di saat itu juga. Misalkan kayak aku udah tahu nih aku gampang bete, oh mungkin aku emotionally tired. Nah di situ aku kayak, oh aku harus istirahat dulu, atau aku harus kayak beresin dulu apa yang harus aku selesaikan di hari itu. Nah, kalau misalkan si stresnya ini nggak terselesaikan tadi di fase yang alarm ini, itu bakal naik si fasenya ke tingkatan yang lebih tinggi lagi. Nah, di sini tuh biasanya udah copingnya tuh udah mulai nggak sehat nih, kayak misalkan lebih ke avoidance, kayak menghindari orang-orang lain, mengisolasi diri. Nah, itu harus udah kayak apa ya, harus mulai diri sih sama teman-temannya juga. Jadi kita sebagai manusia juga jangan terhadap diri sendiri aja, kita harus ngeliat juga nih teman-teman kayak gimana. Kalau misalkan udah copingnya udah nggak sehat kayak gitu ya, kita harus coba tanya gitu. Karena kalau misalkan di fase yang ini nih udah nggak diselesaikan, di fase selanjutnya itu ketika kita udah habis nih, jadi kayak energi kita udah habis banget buat nyelesain si stres-stres yang masuk ke diri kita. Terus nanti ada stres muncul lagi, kita nggak ada lagi sumber daya yang bisa kita gunain kan. Dan itu biasanya yang masuk ke istilah mental breakdown kayak gitu. Nah di situ lah fasenya gitu. Oh gitu. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Kan kalau dari tadi dibicarakan bahwa memang stres itu sangat penting untuk dikelola ya, Kak ya. Nah, tips-tipsnya dong kalau misalkan kita pengen bisa mengendalikan atau mengelola stres ini, gimana sih yang paling mudah dulu deh dilakukan? Oke, kalau sebenarnya aku dapat insight ini juga dari dosen waktu aku di sarjana psikologi ya. Jadi being present itu sangatlah hal penting. Jadi kalau misalkan mungkin di sini juga teman-teman ngerasain ya, kalau misalkan lagi ngerjain sesuatu itu tuh nggak bisa tenang karena pikiran kita tuh mikirin hal-hal yang kayak hal-hal sebelumnya atau hal-hal yang ada di depan kita, kayak aduh aku belum ngerjain skripsi nih, aduh teman-teman nih aku udah mulai ngerjain ini nih itu tuh. Nah di situ tuh kita harus bisa being present, kayak coba rasain dulu deh apa yang, atau coba lakuin hal apa yang bisa bikin kita flow itu kayak misalkan contoh kecilnya itu membaca buku. Jadi kita tuh benar-benar fokus pada apa yang sedang kita lakukan pada saat itu, karena itu cukup membantu sih, di diri aku juga cukup membantu. Terus kalau misalkan contoh lain, kayak misalkan makan nih, kebanyakan kan dari kita kalau makan tuh harus sambil nonton ya. Betul. Nah itu Saya tuh banget. ya itu tuh malah jadi nggak mindful eating sih, jadi kayak kita nggak merasakan nikmatnya makanan kayak gitu. Nah coba kalau misalkan mulai sekarang nih, cobain kayak hal-hal kecil kayak tadi ya, makan itu coba dirasain, bener-bener mindful lah pada saat itu. Jadi kayak kita memposisikan diri kita tuh ya ada di saat ini aja, kita nggak usah mikirin dulu kayak ke depannya gimana, yang lalu-lalu kayak gimana. Karena menurut aku kalau misalkan kita being present itu is a good thing sih, jadi kayak bisa
membantu diri kita juga untuk fokus. Karena kalau misalkan kita udah bisa fokus dan lain-lain, kita bisa melihat juga nih rencana ke depannya kita harus ngapain dan lain-lain gitu. Nah, terus nih kemarin udah cari-cari nih tentang penelitian mental health. Nah, salah satunya nemu nih yang diteliti oleh Profesor Brigette F. Grant 2008. Nah, di sini itu katanya mahasiswa itu cenderung mentalnya itu lebih tinggi daripada yang tidak berkuliah. Di mana? Nah, mungkin apakah ini disebabkan oleh akademik atau bukan? Lalu yang kedua, apakah emosional ini dapat menyebabkan kecemasan yang berlebih ataupun depresi yang berlebih? Lalu tanggapan kakak terkait hal itu gimana sih? Kayak kalau misalkan dibilang mahasiswa pasti lebih stres ya mungkin iya, karena stresor dia kan itu ada tambahan faktor lain ya dari stresor yang gak didapetin sama orang lain. Walaupun kalau misalnya kita mau lihat sisi yang lain juga, setiap orang pasti punya stresor masing-masing, kayak punya faktor yang bikin stres masing-masing kayak gitu. Cuman kalau misalkan dibilang mungkin iya, karena kan tadi ya kayak ada faktor-faktor di akademik yang nuntut seseorang tuh untuk kayak menyelesaikan skripsinya, tugas-tugasnya seperti itu. Jadi kalau misalnya menurut penelitian seperti itu, ya mungkin betul sih. Oh gitu. Iya, terus kalau tadi pertanyaan kedua gimana, kayak Lagi. apakah si mahasiswa ini tuh bisa ke Betul. kecemasan Jadi dan lain? kecemasan dan depresi yang mungkin bisa berlebihan. Kalau aku sih memandangnya, bukan aku sih, maksudnya kayak sependek apa yang udah aku pelajari, kayak apapun yang kita rasain kayak kecemasan, stres, itu pasti balik lagi ke diri kita sendiri. Gimana cara kita menghadapi semuanya, gimana faktor-faktor di luar juga mendukung kita untuk menghadapi hal tersebut. Jadi semuanya juga tergantung dan dari faktor-faktor yang ada sih. Oke. Nah, lalu ada nih sebelum kita akhiri sesi 1, ada pertanyaan terakhir nih Kak. Nah, ada nggak sih momen tertentu yang kakak paling rasakan, yang tertekan gitu, yang paling tertekan itu pengalamannya kayak gimana sih? Boleh kasih spill? Pengalaman paling tertekan sih waktu di profesi kemarin ya. Itu ada di mana satu tugas yang aku nggak lulus di tugas itu, dan itu bener-bener bikin aku down juga sih, karena aku ngejarnya susah banget, karena susah banget kan untuk mendapatkan nilai di profesi ini. Nah itu lumayan bikin aku capek, lumayan bikin aku emotionally juga capek gitu. Dan pada saat itu juga yang aku rasain pertama kali sih pasti nangis ya, karena kan kayak yang pertama kena banget tuh kayak aku merasa nggak layak seperti teman-teman yang lain kayak gitu. Nah cuman di saat itu juga itu malah jadi apa ya, kayak gas, dan untuk diri aku lebih bisa memanfaatkan atau mengendalikan apa yang aku bisa kendalikan aja sih. Kayak misalkan aku tahu nih aku kemarin nilainya kurang, artinya apa yang bisa aku boost dari diri aku yang lain, misalkan seperti belajar atau aku nambah lagi sharing sama teman-teman kayak gitu. Jadi apapun yang aku aku alami kemarin, ya kita nggak bisa bilang kalau gitu doang, nggak gitu kan. Betul. Tapi ya kita harus validasi juga, emang itu hal yang sakit, itu hal yang bikin capek, tapi setelah itu coba kita cari sumber-sumber yang bisa bikin kita bisa menangani hal tersebut. Jadi banyak banget ya yang mungkin teman-teman di sini ataupun di luar sana yang belum mengalami atau akan mengalami hal seperti itu, cuman jalannya mungkin berbeda-beda mungkin ya. Tuh. Cuman sebabnya itu karena rata-rata stresnya itu nggak bisa dikontrol mungkin ya. Iya. Nah, mungkin di sesi 1 kita akhiri dulu, nanti kita akan masuk ke sesi 2. Kita bakal tayangin nih satu berita terkait dengan masalah terbesar di stres ini, Kak. Mungkin nanti kita akan tayangin. Jadi kita lanjut dulu ya. Nah,
kita bakal ngeliatin nih salah satu berita yang mungkin banyak menggempar ataupun banyak yang jadi problem di mahasiswa akhir. Nah, salah satunya ini motif mahasiswa Malang bunuh diri gara-gara depresi, skripsi tak selesai. Mungkin kayaknya skripsinya berat banget ya, mungkin ya. Jadi dia sampai bunuh diri ini. Aduh, agak prihatin sih. Iya. Cuman gimana sih tanggapan kakak mengenai hal tersebut? Sebenarnya udah banyak ya berita yang kayak munculin hal-hal seperti ini kayak skripsi bikin depresi dan itu mungkin menurut aku menambah ketakutan dari mahasiswa yang akan menjalani skripsi. Ini kakak udah skripsi atau belum? Atau lagi? Oh lagi. Oh ini lagi Iya, fase-fasenya ya. Ya sebenarnya kalau misalkan menanggapi sih kita nggak tahu ya apa yang dialami orang itu sampai memutuskan untuk mengakhiri seperti itu gitu. Karena pasti banyak banget faktor yang menekan dia, yang bikin dia sampai masuk ke fase depresi gitu. Nah, untuk mengetahui hal-hal yang mungkin hal-hal kecil gitu ya Kak, yang bisa kita ketahui bahwa kita itu lagi depresi ataupun lagi mulai di fase seperti itu gitu, mengarah seperti itu, ada nggak sih? Oke, kalau di fase stres yang tadi aku bilang, itu kita merasa masih punya energi, masih punya kontrol untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Kayak contohnya tadi, ya aku tuh capek, aku stres gitu, aku kayak ngerasa lelah sama semua ini, tapi aku masih punya energi buat aku belajar, buat aku ngejar nilai. Nah, orang-orang yang biasanya depresif itu tuh biasanya kayak udah nggak punya tenaga sama sekali buat melakukan hal tersebut, kayak udah nggak punya ngerasa sumber daya lagi lah, seperti itu. Biasanya orang-orangnya kayak gak semua sih kayak gini, cuman biasanya yang muncul itu simptomnya tuh kayak menyendiri, terus kayak nggak ada mood untuk ngapa-ngapain, kayak gitu. Nah, kalau misalkan nih ada satu orang nih yang mungkin dia tuh kayak selalu menyendiri ataupun dia terlihat stres ataupun depresi gitu kan. Nah, ada faktor hal tersebut itu kan bisa terjadi karena mungkin dia sering sendiri nih ya, rata-rata gitu kan. Nah, ruang atau lingkungan yang paling penting untuk menjaga orang itu agar tidak menyendiri itu di mana sih? Apakah dari teman dulu, keluarga atau sahabat atau gimana sih Kak? Pasti kalau yang utama sih pasti keluarga ya, cuman kan kalau kita lihat anak-anak mahasiswa sekarang tuh banyaknya yang ngekos ya, jadi mungkin keluarga jauh, teman-teman juga punya teman-teman yang lain gitu, jadi kan emang lebih banyak waktu untuk menyendirinya kayak gitu ya. Cuman kalau misalkan kita sebagai teman ngelihat teman kita kayak udah mulai gak ada mood, gak ada semangat, itu kita bisa sih reach kayak apa yang lagi kamu rasain gitu, ada gak yang mau kamu ceritain ke aku, karena biasanya orang-orang yang seperti itu tuh yang kayak agak harus kita reach, karena biasanya kalau orang-orang yang kayak aku mau mati aja, aku mau bunuh diri aja, nah kayak histrionik kayak gitu biasanya malah enggak sih, maksudnya kayak itu mungkin memang cara dia untuk narik perhatian dari teman-teman yang lain. Cuman kalau untuk teman-teman yang menyendiri ini nih yang biasanya agak harus kita reach kayak gitu, walaupun nggak semua kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan udah di langkah serius gitu ya, yang udah hampir banget masuk ke gerbang bunuh diri itu, biasanya langkah yang paling baik untuk kita mengobati diri gimana sih Kak? Kalau kita sadar nih di satu momen, wah udah mikir yang aneh-aneh nih. Nah, apa sih yang harus kita kejar untuk keluar dari gerbang itu? Kalau udah ada pikiran-pikiran kayak gitu sih menurut aku seek professional help ya, karena gak menyalahkan juga sih untuk cerita sama teman. Cuman kalau misalkan udah berat banget, udah dirasa berat dan buntu banget, menurut aku better untuk ke teman-teman psikolog atau konselor seperti itu, karena kan sekarang juga konselor online banyak ya, banyak yang gratis juga, dan gak ada salahnya sih menurut aku buat teman-teman juga mungkin yang di sini ngerasain lagi fase burnout banget, boleh sih cerita ke konselor ataupun ke psikolog lebih baik gitu. Ada tuh siapa nih yang stres mulu nih? Iya. Muka pada ngacung semua tuh di belakang guys, kalau kalian lihat ya. Karena kan sekarang ada kata-kata lelaki tidak bercerita gitu ya. Nah itu menurut aku sih kenapa nggak cerita gitu, karena kalau misalkan dipendem tadi, kalau kita sumber dayanya udah habis terus kita dapat hantaman lagi, kita pasti exhausted, kayak langsung down banget gitu.
Ya pribadi saya, ya pribadi sendiri curhat dikit lah ya, nggak apa-apa kali ya guys ya. Jadi pernah tuh di posisi seperti itu, cuman karena apa ya, alhamdulillahnya syukurnya gitu ya, keluarga masih ada support, teman-teman pun support. Tapi ya walaupun hari ini sampai per hari ini nih kita bikin podcast masih tetap merasakan stres karena sebentar lagi akhir semester ya. Sebetulnya hal-hal kecil bisa menjadikan enjoy sih ya, kalau betul. bagi saya sendiri gitu. Nah, terus kalau misalkan bagi kakak nih, sekarang kan lagi S2, tingkatan stres yang baru-baru diketahui di S2 itu apa sih kak? Tingkatan stres yang baru diketahui Iya, atau yang baru dialami? baru dialami deh. Kalau dialami sih gak nyampe frustasi juga sih. Ya aku ke stres aja, cuman ya beruntungnya aku juga tadi yang seperti yang kakak bilang masih ada emotional support dari teman-teman, dari keluarga gitu juga. Dan itu juga merupakan hal yang penting kan. Dan ini mungkin apa ya, jadi satu hal yang penting juga kalau misalkan kita udah mengenali diri kita sendiri ya, kayak udah tahu nih kalau misalnya kita udah capek, kita udah ngerasa burnout. Nah itu kita harus tahu kapasitas diri kita sih, jadi jangan terlalu dipaksain juga, karena istirahat sebentar juga nggak salah kok gitu, daripada kita harus ngegas terus gitu. Kayak apa sih yang dikejar gitu, santai aja. Anjay. Chill bro, chill. Tapi jangan terlalu chill juga kayak semua ninggalin gitu. Nanti skripsi nggak ditolak ya kan, ulangi lagi. Aduh, lama lagi. Nah, kita ngobrol-ngobrol biasa aja lah. Kita keluar dulu dari pertanyaan yang serius. Nih saya baca CV-nya kakak nih BTW. Di sini tuh kakak pernah jadi asesor di BNN Kabupaten Bandung Barat. Nah, di situ kakak pernah ketemu kasus-kasus seperti apa sih di dalamnya? Waktu aku di BNN sih sebenarnya aku nggak lama ya, cuma sekitar 1 bulan lah aku di sana. Sebulan. Waktu jadi asesor sih lebih ke karyawannya, penempatan karyawannya di mana. Cuman aku pernah jadi peer counselor di BNN-nya. Dan itu aku nemuin, menurut aku kasus yang agak mind blowing sih, kayak oh ternyata ada ya di dunia nyata tuh seperti ini gitu. Ini boleh diceritain gak sih? Aku bingung juga nih. Boleh. Kita chill aja ya, gak apa-apa ya guys ya. Jadi pengalaman juga kan bagi teman-teman. Jadi ada tuh sebenarnya kan kalau yang di cover sama BPJS tuh obat-obat psikiatrik ya, kayak obat-obat penenang untuk orang-orang yang mengalami gangguan. Nah, dan itu emang di cover BPJS, jadi mereka setiap bulannya dapat si obatnya itu. Dan yang bikin mind blowingnya, si obat ini tuh malah diperjualbelikan sama si oknum ini. Jadi dia dapat obatnya dari BPJS, kan itu obatnya mahal banget ya, tapi itu di cover BPJS jadi gratis. Enak ya. Ya, dan si obat ini malah dijual sama dia ke orang-orang di sekitar. Dan itu kan obatnya bikin kecanduan ya, untuk orang-orang yang normal terus minum obat itu, dia nyari ketenangan, dan itu pasti jadinya ya ketergantungan gitu. Jadi orang-orang terus beli ke dia, ya akhirnya dia nambah dosis, padahal hal itu tuh buat dijual ke orang-orang lain. Dan itu hal yang aku kayak wah gila sih, di dunia ini ternyata ada yang kayak gitu. Nah, yang khawatirnya mungkin ya, kita sambungin dengan materi, kalau mahasiswa akhir udah stres gitu, ketambah kecanduan. Takutnya kan ya mungkin bunuh diri, bisa jadi gak sih kak? Itu gara-gara kecanduan juga kan? Wah, kalau ini we listen we don't judge ya. Aku nggak tahu nih Apa? dia kayak gimana gitu ya. Iya. Cuman kalau misalkan ada yang kecanduan gitu, menurut aku telepon BNN aja sih, karena kan hal itu juga bukan hal yang harus apa ya, bukan ditutupi sih. Maksudnya kayak lebih baik kalau misalkan merasa udah oh ini udah nggak bener nih, ya nggak apa-apa, lapor aja. Karena waktu di BNN pun itu lebih ke konseling aja kita, kayak ngobrol gimana kesehariannya, kemarin dikasih obat apa aja, kayak gitu. Misalkan kalau misalkan dia tadi ya si case-nya yang dia dapat obat setiap bulannya, kita kayak lebih ke ngobrol aja sih, dan kita ngarahin mereka itu untuk bisa membuat si perilaku ketergantungannya ini tuh menurun. Kayak gitu. Jadi nggak yang seserem yang bukan diberitakan, yang kita tahu lah ya, kayak oh nanti bakal dipenjara gini. Sebenarnya
itu juga sebuah bimbingan sih untuk mereka supaya mereka juga bisa menjalani hidup yang lebih baik lagi gitu. Hmm. Terus di CV juga nih sekarang aku lihat kakak itu lagi sebagai owner dan pengelola dari Seserahan by Jika dan Lily Ruby, betul? Mm. Wah, kebetulan ya karena kita anak marketing mungkin ya. Boleh Oh, diceritain boleh nggak sih banget. tentang hal itu? Sebenarnya kalau yang Lil Ruby itu aku mulainya udah agak lama sih, dari Hmm. aku masih S1. Itu aku jualan buket balon gitu. Oh. Jadi kalau ada yang wisuda, ada yang sidang, sempro gitu. Nah, biasanya pesennya di aku gitu dulu. Cuman kalau sekarang sih karena tugasnya udah banyak banget dan kuliahnya dari pagi sampai sore full dari Senin sampai Jumat, itu agak keteteran juga untuk memegang si Lil Ruby ini. Karena kan kalau balon tuh harus hari H ya dibuatnya. Ya. Ya jadi kalau untuk balon itu aku cuman buka di Sabtu Minggu aja. Kalau untuk seserahan itu buat yang mau nikah boleh nih calling aku. Boleh, link di bawah guys. Link di bawah ya guys ya. Nah, mungkin karena kita mau penutupan nih. Gak kerasa ya sebetulnya. Kita tuh udah di sini hampir 30 menit. Ada 2 pertanyaan lagi nih, Kak. Yang pertama, menurut Kakak pelajaran paling berharga yang didapatkan mahasiswa dalam menghadapi masa perkuliahan mereka tuh apa sih, Kak? Menurut aku apa yang aku dapetin sih, aku selalu percaya kata-kata it will pass. Jadi apapun yang kita sedang hadapi sekarang, kita harus validasi dulu kayak ya emang berat, ya emang lagi fasenya down kok, nggak apa-apa gitu kalau kita emang merasakan hal itu. Tapi kita juga harus ingat kalau ini tuh bakal berakhir, ini tuh bakalan lewat. Dan itu selalu aku terapin kalau misalkan aku lagi ngerasa down tuh. Oke, lalu pertanyaan yang kedua. Tips and triknya nih yang boleh disampaikan terutama bagi mahasiswa yang sedang stres-stresnya mengelola stres mereka nih, boleh disampaikan? Oke, sebenarnya yang bikin stres banget tuh ketika kita ngerasa kalau kita nggak punya kontrol lagi sama apa yang sedang kita hadapin kan. Makanya penting banget untuk aku atau buat teman-teman juga boleh dicoba di rumah bikin yang namanya action plan. Jadi kadang kan yang bikin pusing itu kayak, aduh aku harus kerjain apa nih, banyak banget yang harus aku kerjain kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita nge-breakdown, oh aku kerjaan ini dulu, habis itu ngerjain ini, kita bakal ngerasa punya kendali lagi atas hidup kita kayak, oh ya aku bisa kok ngejalanin ini, aku bisa kok ngerjain ini. Dan ketika kita ngerasa punya kontrol atas hal itu udah hal yang bagus sih. Karena kalau misalnya udah lost control, kita harus bisa mendapatkannya lagi gitu. Nah, mungkin apa namanya, dari materi-materi itu memang cukup lumayan penting ya bagi kita semua di kalangan mahasiswa, apalagi yang sedang akhir-akhir nih guys. Nah, mungkin pengen nambah lagi 1 atau 2 dari pribadi, boleh nggak sih? Nggak apa-apa ya? Boleh. Nah, sebelum penutupan nih guys, ada ilmu dari seorang psikologi langsung Amin. guys. Pengen nanya nih, kalau misalkan kita sebagai mahasiswa, di mana kalau misalkan posisi di kampus gak enak, posisi di rumah gak enak, terus pertemanannya cuman apa ya, dibilang kecil-kecil, apakah itu salah satu tanda bahwa diri stres, atau mungkin gara-gara kitanya yang apa ya sebutannya gak mau berkembang sih di dunia perkuliahan, Kak, biasanya? Itu sebenarnya dua hal yang berbeda ya. Kalau Oh, 2 hal. misalkan dibilang gak mau berkembang sih, ya itu coba tanyain lagi ke diri sendiri. Ketika ada kesempatan diambil nggak untuk bisa kita naikin value diri kita seperti itu. Kalau misalkan dibilang stres juga, ya tadi sih kita harus aware dulu sama diri kita kayak si keadaan ini tuh mengancam untuk kita atau enggak, keadaan ini tuh menekan kita atau enggak. Dan kalau misalkan sampai tadi ya yang dibilang kakaknya, kalau misalkan gak ada banget temen, gak ada banget tempat cerita dan lain-lain, banyak kok kakak-kakak konselor, kakak-kakak psikolog yang all ears gitu sama teman-teman yang emang pengen bercerita gitu. Jadi jangan pernah ngerasa sendiri sih. Jangan pernah merasa sendiri Iya. guys. Kalau tadi apa sih quotes-nya tadi? It will pass. It will pass. Betul gak guys? Tepuk tangan dulu dong buat. Betul. Jadi intinya guys,
semua hal itu bisa bisa terjadi begitu saja. Untuk kita ngebayangin tentang takdir ke depannya mungkin kita nggak bisa prediksi ya. Mau itu ada masalah ataupun ada solusi ataupun apapun lah di luar sana. Nah, mungkin dari situ kita memiliki pembelajaran yang bisa kita adopsi mungkinnya ke depannya, dan mungkin eh kita bisa menjadikan metode itu buat diri sendiri gitu kan ya Kak. Lalu terakhir, Kakak udah lagi ngejar S2 nih ya, S2. Apakah mau lanjut lagi ke yang lebih lanjut? Sebenarnya sekarang aku lagi profesi ya. Ya. Jadi kan profesi beda nih sama S2. Mhm. Jadi sebenarnya cita-cita aku juga sebenarnya ada ingin jadi dosen. Oh, Tapi dosen. setelah menjalani profesi ini aku kayak kayaknya aku harus coba kerja dulu, kayak aku coba cari jati diri aku dulu di luar gitu. Karena kan habis lulus dari profesi ini, amin, aku bakal jadi psikolog ya. Wih, amin dong. Amin. Ya, jadi aku pengen nyoba dulu berkarir di psikologi sih. Buka praktik atau dengan mitra yang lain? Pengennya sih buka praktek sendiri ya. Wah, semoga aja ya guys ya. Nah, mungkin dari teman-teman kita cukupin dulu untuk hari ini, podcast hari ini. Mungkin terima kasih buat Kakak udah bisa hadir di sini di podcast kami ya. Boleh tepuk tangannya sekali lagi dong guys buat Kak Jilan ini. Mungkin sekian aja podcast dari kita. Jangan lupa ya nanti kalau misalkan ada lagi jangan lupa ditonton, oke? Bye.